Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. Ada kabar terbaru dari pasar kripto. Inflasi produsen di Amerika Serikat mulai membaik. Data ini bikin spekulasi soal pemotongan suku bunga The Fed makin rame guys. Dan efeknya Bitcoin sempat rebound tipis. Tapi apakah ini sinyal awal dari bullish season atau justru ini sudah top cycle? Yuk kita bahas. Jadi gini nih guys, hari Rabu kemarin BLS ngerilis data PPI bulan Agustus alias Producer Price Index. Hasilnya turun 0,1%, lebih rendah dari ekspektasi teman-teman. Ini dianggap sinyal disinflasi alias tekanan harga ke produsen mulai longgar. Bitcoin langsung bereaksi naik beberapa persen. Nggak besar sih guys, tapi nunjukin betapa sensitifnya market kripto terhadap data ekonomi Amerika Serikat. Sekarang harga Bitcoin ada di sekitaran ini, naik beberapa persen dalam seminggu. Tapi kalau dilihat 30 hari terakhir, masih minus beberapa persen guys. Jadi ya recovery-nya bisa dibilang rapuh. Tapi ada catatan penting nih guys. Walaupun PPI turun, ternyata core PPI yang nggak ngitung makanan, energi, dan juga perdagangan malah naik 0,3%. Ini adalah kenaikan tertinggi sejak bulan Maret lalu teman-teman. Artinya tekanan inflasi inti masih ada. Beberapa aset kripto juga ikutan nimbrung. Banyak yang naik meskipun hanya beberapa persen. Jadi cuman bukan Bitcoin ya guys yang merasakan efek dari PPI ini. Nah sekarang kalau kita lihat prediksi pasar, 88 investor yakin Fed bakal turunin suku bunga 25 basis poin. Sementara 12% lainnya malah nebak bakal ada pemotongan 50 poin. Tapi nih guys, Fit and Grid Index justru malah turun drastis. Kalian bisa lihat angkanya yang sekarang. Artinya optimisme investor agak kendor. Jadi walaupun ada sinyal positif, market masih waspada banget. Yang bikin deg-degan sekarang teman-teman adalah justru data CPI atau Consumer Price Index. James Toledano, CEO dari Unity Wallet, bilang kalau CPI ini bisa jadi pemicu besar. Kalau datanya konsisten sama PPI, bisa jadi market bullish. Tapi kalau malah justru nunjukin inflasi masih bandel, siap-siap market gonjang-ganjing lagi ya guys. Selain CPI, investor juga bakalan mantau data penting lain kayak non-farm payroll sama angka pengangguran sebelum Fed meeting. Jadi minggu-minggu ini teman-teman benar-benar penuh trigger. Kesimpulannya nih teman-teman, meskipun inflasi produsen turun dan market sempat rebound tipis, sinyal ke depan tentu masih campur aduk banget. Semua mata sekarang ke CPI karena itu yang bisa nentuin arah pasar selanjutnya. Beberapa analis masih yakin nih teman-teman kalau saat ini belum masuk cycle top dari market kripto. Jadi masih ada kesempatan buat para trader ataupun investor untuk akumulasi aset andalan mereka masing-masing. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah bullish season bakal segera terjadi atau kita masih harus menunggu lama? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah selain berita yang tadi teman-teman, di video kali ini gue juga bakalan update tentang salah satu project presale dari sebuah meme coin yang namanya Bitcoin Hyper nih teman-teman. Kita langsung aja cek ke situs mereka di bitcoinhyper.com. Nah buat kalian-kalian yang pengen ikutan project presale dari aset yang satu ini, wajib banget buat kalian untuk riset terlebih dahulu. Kalian bisa juga nonton video-video sebelumnya yang sudah membahas tentang aset yang satu ini teman-teman. Nah update kali ini teman-teman kita bisa lihat nih project presale mereka ini sudah berhasil mengumpulkan dana presale lebih dari 15 juta dolar. Sudah belasan juta dolar ya teman-teman ya yang berhasil terkumpul nih. Wah keren banget ya. Tentu aja ini bukti bahwa banyaknya minat investor ataupun trader terhadap aset yang satu ini teman-teman. Nah buat kalian-kalian yang pengen pelajari tentang aset ini, kalian bisa langsung aja cek ke situs mereka. Karena di sini sudah jelas banget nih teman-teman bahwa Bitcoin Hyper ini merupakan layer kedua gitu ya dari jaringan Bitcoin itu sendiri teman-teman. Dimana mereka ini juga punya ekosistem nih teman-teman. Ada wallet, ada explorer, ada bridge, staking, dan juga tentunya ada memes coin teman-teman. Selain itu teman-teman, mereka ini juga sudah diaudit dengan dua platform audit yaitu CoinSalt dan juga SpyWolf nih teman-teman. Kita bisa cek aja langsung ke CoinSalt gitu ya. Platform audit yang pertama nih teman-teman. Nah di sini kita bisa cek bahwa di sini itu mereka no min function, no blacklist found, no honeypot option, no high sell fees, dan juga trading enable. Nah kalian juga bisa cek ke manual auditnya, di mana di sini ada minus 3 isu gitu ya teman-teman ya di bagian low risknya. Nah ini tapi mostly nggak masalah nih teman-teman. Kalian juga bisa cek di platform audit yang kedua yaitu SpyWolf. Nah kalian bisa baca-baca sendiri untuk melihat bagaimana tingkat keamanan dan juga tingkat resiko dari aset yang satu ini teman-teman. Nah kalian juga bisa cek tokenomicsnya teman-teman, di mana di tokenomicsnya ini kalian bisa
bisa melihat bagaimana Bitcoin Hyper ini membagi total supply mereka untuk apa-apa aja. Kalian bisa baca-baca sendiri ya teman-teman ya. Nah selain itu teman-teman, mereka ini juga punya project staking, di mana project staking ini mereka ini punya, saat video ini dibuat ada 74% gitu ya estimasi rewardnya gitu ya teman-teman ya. Dimana ini tetap akan berubah gitu seiring banyaknya para trader ataupun investor yang berpartisipasi pada aset ini teman-teman. Selanjutnya kalian juga bisa cek white paper mereka untuk melihat lebih detail lagi tentang konsep dari Bitcoin Hyper ini. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk menambah keyakinan kalian atau menambah referensi riset kalian terhadap aset yang satu ini teman-teman. Nah ketika kalian sudah mendapatkan conviction ataupun keyakinan terhadap Bitcoin Hyper ini, kalian bisa langsung aja cek ke beranda terdepan mereka, dimana di sini ada project presale mereka nih teman-teman yang bisa dibeli dengan kripto dan juga bisa dibeli dengan kartu kredit. Kalian tinggal klik aja beli dengan kripto, kemudian kalian bisa menghubungkan Base Wallet kalau kalian punya Base Wallet, kemudian ada Wallet Connect biasanya dengan wallet yang kalian miliki gitu ya. Kemudian ada MetaMask dan juga ada Coinbase Wallet teman-teman. Nah tapi penting untuk diingat nih teman-teman, bahwa konten ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset kripto apapun. Kalian tetap wajib untuk lakukan riset mandiri karena ini hanya sebagai referensi dan juga informasi buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau kalian sudah mendapatkan profit dari project-project presale semacam ini, wajib banget buat kalian untuk lakukan take profit. Kalian bisa mengambil modal kalian dan let the profit run, atau kalian bisa mengambil keseluruhan dan pindah ke narasi-narasi atau ke project-project presale yang lain teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan your atau your own research, karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti dan menganalisa setiap project-project kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian beli, kalian ikuti dan juga kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.